Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang mencari Tuhan jauh ke dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita itu mencari Tuhan jauh ke luar dari dalam diri kita, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita itu mencari Tuhan jauh ke dalam diri kita, maka kita itu akan makin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Karena kita itu makhluk ciptaan Tuhan, atau kalau dalam Islam itu disebut nurullah atau cahaya Tuhan ataupun kasih Tuhan. Dan tentu saja karena Tuhan itu maha suci, berarti Tuhan itu ada di tempat di diri kita yang paling suci, yaitu apa? Hati kita, kolbu kita. Bukan tentang nabi baru, wali baru, ataupun utusan Tuhan, ataupun anak Tuhan. Bukan masalah agama baru, ajaran baru, keyakinan baru, tapi lebih ke kita ini manusia. Kembali ke diri kita, kita akan menjadi manusia yang sejati, manusia yang seutuhnya, dengan kita itu ngerti bahwa di dalam diri kita itu ada jiwa, ada ruh, ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Tapi ketika kita makin jauh dari Tuhan, boro-boro kita itu kenal Tuhan, kenal diri kita sendiri aja agak ngerti. Makanya kenapa banyak keyakinan, banyak agama, tapi tetap juga saling berperang, saling merendahkan, saling membuli. Karena apa? Karena saling melihat ke luar. Ketika kita melihat keluar, yang kita lihat adalah kesalahan orang. Tapi ketika kita melihat ke dalam diri kita, kita bisa melihat nih, oh ternyata kelakuan kita itu enggak baik. Oh ternyata hati kita yang kotor. Nih, kenapa ketika kita itu mencari Tuhan jauh ke dalam diri kita, maka kita akan mengenal diri kita sendiri. Ketika kita itu udah kenal diri kita, oh ternyata akhlak kita jelek, karakter kita jelek, dan kita mampu mengubah. Karena yang bisa mengubah diri kita, ya kita sendiri. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu sebagai trigger atau yang membuat kita bergerak, berjalan. Makanya apa yang kita alami terkadang sama seperti orang lain. Mungkin kita pernah dilecehkan secara seksual. Di dunia ini banyak yang mengalami seperti itu. Ketika kita dibully, direndahkan, ada banyak orang yang seperti itu. Ketika kita terlahir sebagai orang miskin, banyak di dunia ini. Ketika kita itu diberi kekuasaan, ada banyak. Ketika kita diberi kecerdasan, ada banyak orang di dunia ini. Tinggal bagaimana kita itu bisa mengolah diri kita sendiri. Ketika kita mampu mengolah, mengendalikan diri kita sendiri, apapun yang datang ke diri kita, kita itu bisa mengimbangi. Kalau kita terlahir orang miskin, kita mampu bergerak. Bagaimana kita itu mengubah nasib, agar nasib kita berubah. Kita nggak cuma bisa mengubah nasib kita, tapi kita juga bisa mengubah nasib anak keturunan kita, keluarga kita. Ketika kita punya keberanian untuk mengubah nasib. Ketika kita terlahir sebagai orang kaya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri, nggak rusak. Karena ketika kita punya uang, pasti kita bingung mau ngapain. Makanya banyak sekali orang yang terlahir susah, ketika dia punya uang, punya jabatan, punya kekuasaan, dia terlena. Sehingga apa? Digunakan ke hal-hal yang jelek, entah itu mabuk-mabukan, ataupun narkotik, ataupun suka hal-hal yang jelek lainnya. Sehingga apa? Gak hanya merusak karir kita, diri kita, tapi juga
membawa petaka. Makanya banyak sekali orang yang dulunya miskin tiba-tiba jadi pejabat. Ketika jadi pejabat lupa diri, korupsi. Ketika udah korupsi, ketangkep atau dihukum, yang malu nggak cuman kita, tapi semua anak turun kita juga akan dicap sebagai anak keturunan orang yang korup. Nih, kalau kita terlahir sebagai orang nggak punya, bagaimana kita itu menjaga sikap? Udahlah, kita itu nggak punya, demen mabuk-mabukan, demen judi, suka ngobat. Itu bukan hanya menghancurkan masa depan kita, tapi juga masa depan anak keturunan kita, bahkan keluarga kita. Ini yang perlu kita sadari. Bagaimana kalau kita itu orang nggak punya, tapi kita itu mau mengubah diri kita menjadi orang yang sukses. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Bukan kita itu udahlah miskin, jelek, tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, tukang ngelem, tukang narkotika. Kena ini yang banyak sekali dari generasi sekarang ini nggak punya kesadaran. Udahlah tahu miskin, tapi suka judi, suka mabuk, suka narkotik yang merupakan masa depan. Ini ketika kita itu gak bisa mengenali diri kita sendiri. Tapi kalau kita itu bisa kenal sama diri kita sendiri, kita pasti mau berkarya. Makanya kalau ketika kita nyari Tuhan, nyarinya kemana? Ke dalam diri kita. Kita makin dekat sama Tuhan. Kita ini sering sekali jatuh bangun atau hancur-hancuran ketika disakiti. Tapi ketika kita itu punya keyakinan sama Tuhan, walaupun sesakit apapun, sehancur apapun hidup kita, hati kita bisa utuh kembali, hidup kita bisa kembali baik. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kita untuk selalu bangkit dari keterpurukan. Nih, kenapa ketika kita dalam susah, dalam penderitaan, dalam sengsara, bergantungnya cuma sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Berbeda ketika kita tergantung sama orang lain. Orang lain belum tentu ngasih solusi, belum tentu mereka ngasih nasihat. Kadang malah membuli. Nih, kenapa ketika kita mencari Tuhan ke dalam diri, maka kita akan jadi manusia yang lebih baik lagi. Bukan tentang membawa ajaran baru, agama baru, keyakinan baru, ataupun nabi, ataupun wali dan sebagainya, tapi lebih ke bagaimana kita itu bisa mengajarkan atau mendidik orang lain untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Nih, selamat malam dan sampai jumpa.